Ya, sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan ICTB Studio 3C dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru serta Bapak Instruktur, Ibu Afifah. Selamat datang pada kegiatan Zoom meeting Visit Event Studio ini Grup 3C. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Dan pada kesempatan kali ini saya Nabila Latifah selaku host membuka room meeting kegiatan kali ini. Yang nanti akan dipandu yaitu Kak Nanda selaku moderator dan nanti akan dipresentasikan sebuah yaitu moderator Kak Ovan dan nanti akan mempresentasikan tentang materi kurang lebihnya seperti tanaman dengan cara PKT oleh Kak Nanda. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada moderator. Kak Ovan, silahkan. Baik, terima kasih Kak Nabila Nur Latifah atas waktunya. Jadi sebelum kita memulai kali ini, saya memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Oman Maulana Darmawan. Saya lahir di Majalengka pada tanggal 28 Mei 2003. Saya tinggal di Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi dan Kabupaten Majalengka. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan yang akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Kak Nandar Sulaiman. Baik, sebelum ke penyampaian paparan materinya, izinkan saya untuk menyebutkan sifat dari Kak Nandar Sulaiman. Kak Nandar Sulaiman lahir di Majalengka ya, pada tanggal 22 Februari 2003. Beliau bertempat tinggal di Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Beliau masih duduk di bangku SMA di kelas 12, tepatnya 12 IPS 4. Beliau bersekolah di SMAN 1 Kasokandel. Barangkali Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian membutuhkan nomor telepon atau WhatsApp-nya, bisa hubungi 0857 9525 7508. Baik, itu CV dari Nandar Sulaiman. Untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, saya serahkan waktunya kepada Kak Nandar untuk menjelaskan materi mengenai pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Baik, untuk Kak Nandar dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Opan. Suaranya kedengeran Kak Opan? Siap Kak, sudah kedengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paparan materi sekarang, kita akan membahas mengenai cara pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Baik, share screen. Kak Opan, udah ada? Screen-nya udah ada, Kak Opan? Sudah Kak, sudah ada. Sudah ada. Ya, baik. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dengan cara vegetatif. Nah, kita akan membahas mengenai perkembangan biakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Sebelumnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu ada dua macam ya. Ada yang vegetatif alami sama ada vegetatif buatan. Nah, ya, kalau bedanya vegetatif alami sama buatan itu dari segi
yang ininya teh, kan kalau vegetatif alami itu gak ada campur tangannya gitu, campur tangan manusia. Kalau buatan itu lebih kepada ke campur tangan manusianya, itu tergantung ke campur tangan manusianya itu. Kalau alami biasanya itu kayak tunas kayak gitu. Kalau vegetatif buatan itu kayak cangkok, kayak setek, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini tidak memerlukan proses kawin. Jadi lebih tergantung ke campur tangan manusianya gitu. Tumbuh atau enggaknya itu tergantung ke campur tangan manusianya. Langsung kita mulai ya. Ya, vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu ada setek, yang kedua juga ada okulasi, yang ketiga ada mencangkok, yang keempat ada menyambung, yang kelima yaitu ada merunduk. Terus mengenai setek, setek ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, yang batangnya itu dipotong lalu ditanam gitu. Nah, itu namanya setek. Jadi setek ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada setek batang, terus ada setek daun juga, ada setek akar. Nah, setek batang ini dibagi jadi beberapa macam lagi. Ada yang kayu keras, kayu setengah keras, kayu lunak, terus ada herba. Kita akan bahas apa itu, bagaimana mengenai setek batang, kayu keras, dan sebagainya. Ya. Jadi stek batang itu kan tadi saya sudah sebutkan ya, ada yang kayu keras, ada yang kayu setengah keras, kayu lunak, terus yang terakhir ada herba. Untuk kayu keras itu biasanya dilakukan dengan mudah ya, biasanya mudah. Itu untuk kayu keras itu biasanya seteknya mudah. Jadi pilih batang yang enggak lagi ada tumbuh tunas tuh. Pilih batang yang lagi enggak tumbuh tunas. Nah, untuk pemotongannya kita bisa menggunakan pisau yang tajam. Pada bagian bawah mata tunasnya itu kan ada yang setiap batang itu kan ada tonjolan-tonjolan gitu ya. Nah, itu namanya mata tunas. Nah, di bawahnya itu kita potong meruncing. Usahakan pemotongan itu harus rapi ya, karena untuk keberhasilan stek ini. Untuk kayu setengah keras itu umum digunakan pada tanaman yang punya daun lebar. Contohnya seperti ini adalah tanaman hias. Nah, bagi teman-teman yang senang berkebun, nah cara ini bisa dimanfaatkan ya untuk memperbanyak tanamannya. Untuk kayu lunak itu biasanya digunakan untuk menyetek tanaman yang memiliki kandungan air yang lebih gitu. Tanaman yang biasanya, nah untuk tanaman kayu lunak itu biasanya pertumbuhan akarnya itu lebih cepat daripada stek yang kayunya keras, setengah keras, itu lebih cepat yang kayu lunak. Karena mungkin kandungan airnya juga banyak, jadi tanaman bisa bertahan gitu, mudah bertahannya, mudah beradaptasi. Terus untuk yang herba, untuk menyetek tanaman yang banyak kandungan air juga, kayak kayu lunak, contohnya seperti bunga krisan atau bunga kaktus pagar. Kita lanjut. Nah, untuk stek daun kan tadi
Saya bilang stek itu ada 3 macam ya. Ada stek batang, stek daun, terus satunya stek akar ya. Kita akan bahas ke stek daun. Jadi stek daun ini terbilang cukup mudah ya. Terus akarnya juga biasanya mudah tumbuh ya. Untuk penyetekan stek daun, jenis stek daun ini biasanya itu tanaman lidah mertua. Nah, pasti di rumah teman-teman pasti ada banyak tuh yang kayak daunnya itu memanjang gitu. Terus pinggirannya itu kayak di foto ini nih. Pinggirannya itu agak warna kuning. Nah, itu namanya lidah mertua. Lidah mertua itu mudah tumbuh ya. Bahkan daunnya juga bisa dicetek gitu. Terus kita lanjut. Nah, kemudian yang terakhir itu stek akar. Jadi stek akar ini sama juga ya, mudah, tapi tergantung gimana perlakuannya sih. Jadi tergantung kayak pemotongannya. Kan kalau stek itu pemotongannya itu harus rapi ya. Usahakan menggunakan, ada tuh gunting untuk tanaman tuh, ada yang kawas kayak tang gitu, yang besar guntingnya itu. Nah, itu khusus untuk tanaman. Biasanya kalau motongnya pakai alat itu, stek ini kemungkinan banyak kemungkinan akan berhasil gitu. Kalau misalnya menggunakan pisau untuk memotongnya itu biasanya ada kadang tapi rapih, nggak tumbuh, malah jadi busuk. Medianya juga bisa menggunakan kompos. Terus kayak di gambar ini menggunakan kayak sebenarnya untuk tanaman ini air tuh yang ini. Nah, biasa, tapi di setek juga bisa digunakan untuk setek kayak busa, bahannya itu kayak busa. Nah, nanti dibasahi dulu, lalu tanamannya busa itunya dilubangi dulu. Lalu tanaman batang yang tadi dipotong itu kita langsung masukkan saja. Nanti juga akarnya akan tumbuh. Untuk memperbesar kemungkinan hidupnya itu bisa menggunakan, ada di toko tanaman itu ada obat zat perangsang akar, itu ada dijual. Kalau harganya itu agak kurang tahu ya, sebab kalau di rumah itu nyoba stek itu nggak perlu pakai zat perangsang juga tumbuh. Jadi intinya kalau stek itu tergantung ke pemotongan. Jadi pemotongan batangnya juga harus diperhatikan gitu Pak. Paling penting intinya gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri, pemotongan batangnya itu kurang lebih ya diperkirakan 30 cm lah atau 15 cm. Gimana ininya tumbuhannya, biasanya kalau tanaman hias itu gak perlu panjang-panjang ya, cukup sepanjang jari aja udah bisa disetek. Nah, kalau biasanya kan pemotongan itu ada yang runcing, terus ada yang datar gitu, kayak motong biasa aja. Itu ngaruhnya ke akar. Jadi kalau yang datar gitu, nanti akarnya serabut gitu, kayak rambut kayak gitu. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak akar serabut, akar tunggal gitu. Kalau yang diruncingin itu sebaliknya. Terus kita ke media setek. Nah, media setek ini bisa menggunakan campuran tanah dan kompos. Kompos ini adalah hasil pelapukan dari dedaunan yang kering tuh, yang dedaunan yang misalnya kita timbun, lalu daun itu jadi tanah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk media setek. Perbandingannya itu bisa 2:1. Bisa juga menggunakan gilingan sabut kelapa. Jadi si kelapa itu kulitnya itu dikelupasi dulu, terus kita keringkan, dijemur. Bisa kalau mataharinya bagus bisa 2 hari atau 1 hari juga udah kering. Pokoknya sampai kering. Udah kering kita masukkan ke penggiling. Nah,
setelah digiling kan nanti serabutnya jadi lembut gitu. Udah lembut gitu, nanti kita masukkan ke wadah kayak gentong atau apalah wadah. Kita basahi menggunakan air, tapi jangan banyak-banyak, cukup supaya serabutnya basah aja ya. Kita diamkan semalaman. Nah, nanti besoknya kita bisa langsung gunakan gitu. Kalau saya pribadi ini yang lebih cocok sih menggunakan campuran tanah dan kompos sih. Kalau gilingan sabut kelapa sih, kalau iya soalnya susah kayak di toko-tokonya yang menjualnya itu masih jarang. Terus pada saat proses penyetelan, nah tadi saya sudah sebutkan ya pada saat pemotongan itu menggunakan pisau atau tadi gunting tumbuhan tuh. Lebih bagus menggunakan gunting tumbuhan. Kalau memotongnya datar itu bisa menggunakan gunting tumbuhan. Kalau memotongnya meruncing kayak singkong tuh, singkong kan mudah tumbuh ya. Kalau disetek itu biasanya diruncingin pakai pisau. Kita lanjut. Okulasi. Yang kedua itu tentang macam ada okulasi ya. Tadi kan pertama setek, kedua itu okulasi. Okulasi ini kayak proses pengembbiakan dengan cara ditempel. Jadi si mata tunasnya itu kita tempelkan ke batang dari pohon yang lain gitu, tapi sejenis. Kalau okulasi ini tergantung ke sayatan ininya ta. Gambar yang pertama ini ta. Tergantung sayatan ininya. Jadi sayatannya itu harus rapi gitu. Sampai si mata tunas yang akan ditempel itu nempel dengan sempurna gitu dengan batangnya mau di ininya yang mau ditempelinnya. Jadi harus menempel sempurna. Untuk supaya sempurna itu bisa menggunakan plastik es tuh yang bisa memanjang tuh, dipanjangin tuh, bisa ini yang plastik es yang kecil tuh yang bisa dipanjangin. Nah, bisa menggunakan plastik es itu caranya itu seperti digambar ya. Kita buntal ya tempelan tadi menggunakan plastik tadi. Usahakan buntalnya itu harus benar-benar sempurna gitu, biar si tunas yang tadi ditempelin itu merapat sempurna dengan batang yang akan ditempelinnya. Contohnya itu seperti tanaman alpukat, belimbing, rambutan. Sebenarnya tanaman hias juga bisa sih. Waktu itu saya nyoba tanaman mawar. Mawar itu tumbuh. Menggunakan okulasi itu saya coba ya pada tanaman mawar, ternyata tumbuh. Jadi ternyata cara okulasi ini cukup mudah ya. Yang penting itu ya sayatannya yang tadi saya sebutkan, sayatan batang yang akan ditempelinnya tuh harus benar-benar rapi, lurus, datar gitu. Sayatannya itu kayak seperti di contoh gambar ya, kayak gitu. Jadi ini tergantung ke keahliannya. Jadi kita harus banyak berlatih gitu kalau ingin berhasil. Intinya seperti itu. Kalau hanya coba-coba sih, emang dulu juga saya gagal terus. Jadi harus banyak-banyak mencoba lah intinya. Nah, syarat-syarat okulasi juga yang pertama itu tadi saya sudah sebutkan. Jadi tanaman batang yang akan ditempelin itu tidak sedang tumbuh tunas tuh. Ada daun-daun gitu, daun-daun muda tuh. Nah, diusahakan jangan, karena nanti dampaknya populasi ini gagal ya. Terus tanaman yang akan diokulasi juga harus sehat. Cirinya itu misalnya kayak daunnya hijau, nggak ada kayak putih-putih gitu, nggak ada kayak hama lah. Itu tandanya tanaman lagi sehat. Kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu mencangkok.
Nah, mencangkok juga waktu SD udah banyak praktek ya. Waktu SD itu praktek mencangkok. Jadi dalam mencangkok ini kita batang yang akan nanti dicangkok itu harus kita kuliti dulu ya. Kulitnya dibuang menggunakan pisau. Kira-kira panjangnya 30 cm lah. Nah, untuk batang yang akan dicangkok itu biasanya saya memilih yang enggak tua tapi enggak terlalu muda juga ya. Kalau yang tua itu biasanya akarnya lama. Terus kalau yang muda malah enggak tumbuh akar. Jadi pilih yang enggak tua tapi enggak muda juga, sedang-sedang aja gitu. Biar akarnya juga cepat, terus keberhasilannya juga besar gitu. Nah, keunggulannya ini dari tanaman yang dari hasil cangkokan biasanya buah biasanya sifatnya sama kayak indukannya, kayak tanaman yang kita cangkoknya itu tuh. Jadi sama. Biasanya cangkok ini kan untuk tanaman buah ya, karena biar sama dengan indukannya gitu. Nah, setelah dikelupasi tadi dikuliti ya, dikelupasi sekitar 30 cm. Nah, si kambiumnya itu kita kerok menggunakan pisau sampai benar-benar kering. Si batang yang tadi udah dikuliti itu kita kerok lagi sampai kering, benar-benar kering. Kita bisa rasakan lah pakai tangan gitu. Kalau masih agak licin itu berarti kambiumnya masih ada. Jadi kita kerok lagi sampai kering. Kalau tidak kering biasanya si batang yang dikuliti tadi malah jadi kulit lagi gitu. Jadi tumbuh lagi kulit. Nanti akarnya malah enggak tumbuh gitu. Nah, itu faktor yang terpenting dalam mencangkok. Jadi pada saat pengelupasan kulitnya itu tuh harus benar-benar terkelupas kulitnya gitu. Enggak ada kambiumnya gitu, benar-benar kering. Nah, tadi keuntungannya udah ya, satu ya, tumbuhan di cangkok memiliki sifat yang sama. Nah, tingkat keberhasilan cangkok ini juga besar ya. Ada yang bilang ya, tetangga udah berhasil tumbuh akar pada saat di cangkok itu berhasil. Nah, pada saat mindahinnya itu yang biasanya gagal tuh. Kalau tumbuh akarnya itu mudah ya kalau cangkok. Tapi mindahinnya itu kalau udah tumbuh akar kan batang yang dicangkok tadi harus dipotong terus dipindahin ke media ya. Nah, pada saat itu tuh yang rawan mati. Jadi caranya seperti ini ya. Pada saat akar sudah tumbuh banyak nih. Nah, si daun-daun yang dari batang yang dicangkok tadi kita potong. Jadi sisain sedikit lah. Kita potong-potong. Jadi gunanya untuk mengurangi penguapan ya. Jadi, nah kalau nggak dipotong biasanya malah daunnya jadi kering kalau dipindahin. Terus kita potong. Usahakan media tanamnya jangan ditaruh di tempat yang panas ya. Taruh tempat yang teduh aja dulu. Kalau udah akarnya udah beradaptasi ke medianya, baru boleh dipindahin. Nah, penyiraman juga penting, bisa dilakukan pagi sore atau sore aja juga bisa. Untuk medianya cangkok itu bisa menggunakan tadi sabut kelapa, juga kompos ya, sama kayak setek. Jadi si tadi yang udah kuliti itu kan dibuntel ya pakai plastik kayak di gambar tuh. Buntel pakai plastik. Nah, si medianya itu bisa menggunakan serutan gilingan kelapa itu. Gilingan kelapa yang tadi saya udah jelasan. Jadi kalau menggunakan gilingan kelapa itu memang lebih bagus ya, karena lembab terus. Kalau kelapa itu tidak perlu siram lagi ya. Pada saat penyangkokannya itu kan harus disiram ya. Kalau menggunakan sabut kelapa itu tidak perlu, karena sabut kelapa itu lembab terus sampai tubuh akar pun masih lembab gitu.
Mencangkok ini juga biasanya lebih bagus pada musim hujan ya, biar enggak ini enggak perlu disiram gitu. Alami jadi dari air hujan. Kita lanjut ya. Nah, untuk cara keempat itu menyambung. Menyambung ini masih baru. Padahal cara ini udah lama sih, tapi di kalangan pelajar pasti agak asing lah. Nah, nyambung ini biasanya untuk bonsai itu. Bonsai itu biasanya menggunakan teknik menyambung tuh, kayak bunga bougainville tuh, atau bunga kertas tuh. Biasanya menggunakan teknik sambung atau menggunakan tadi teknik okulasi gitu. Jadi biar si bunganya itu bermacam-macam warna lah, lebih cantik lah kalau menggunakan teknik menyambung ini. Fungsinya itu biasanya untuk tanaman hias biasanya kalau teknik menyambung, atau tanaman ini untuk bonsai itu kayak batang, kita ngambil dari hutan atau dari mana ya, batang sama akarnya tuh. Nah, tapi tanamannya harus sejenis. Nah, kita potong atasnya nih, terus kita belah seperti di gambar contoh ini ya. Kita belah sih, terus batang yang nanti akan disambungkan itu kita tancapkan kurang lebih kayak okulasi lah. Kalau okulasi kan dari samping, kalau menyambung itu dari atas. Dari atas dibuntel juga sama kayak okulasi, menggunakan plastik supaya si batang yang akan disambung itu merekat dengan batang inti ya. Nah, untuk batang yang akan disambung itu biasanya batang yang enggak tua tapi enggak muda juga ya, sama kayak cangkok tadi. Nah, yang harus diperhatikan yaitu sama kayak okulasi itu tadi, merekat enggaknya gitu, sama potongan si batang ininya yang akan disambungnya ini. Jadi harus benar-benar datar, lurus. Intinya harus rapat lah sama pohon inti. Nah, teknik menyambung juga bisa digunakan kepada tanaman palawija ya, kayak tomat dan terong. Kopi juga bisa, mangga. Nah, mangga juga bisa. Tapi kebanyakan sih kalau mangga itu cangkok ya. Nah, tujuan menyambung juga sama kayak cangkok. Jadi ini sifatnya itu sama kayak batang inti ya, batang yang besar ini. Sifatnya nanti sama kayak ini. Kita lanjut ke teknik selanjutnya. Nah, untuk teknik merunduk pasti juga asing ya. Merunduk. Jadi merunduk ini sebenarnya mudah ya, tapi terkhusus untuk tanaman yang khusus gitu, yang lentur, yang batangnya lentur. Enggak, kalau yang kasar, yang keras itu enggak bisa ya kalau teknik merunduk, karena si batangnya ini nanti akan dikebawahin ke tanah gitu. Lalu kita kasih kayak pengganjal gitu supaya si batangnya itu tetap ke bawah. Lalu kita timbun pakai tanah. Sebenarnya mudah sih kalau ini, cuman jadi ya tanaman yang dikembangbiakannya itu terbatas, jadi terkhusus untuk tanaman yang lentur aja gitu. Nah, kalau teknik merunduk ini pilih batang yang dewasa, nggak kayak yang sebelumnya kan yang muda enggak, tua enggak. Kalau merunduk ini pilih yang tua gitu. Ini contohnya kayak sirih-sirihan gitu. Kan sirih-sirih itu batangnya lentur ya, bisa dikebawahin gitu. Nah,
kiri itu bisa digunakan dikembangbiakan dengan teknik merunduk. Waktu SD juga pasti pernah ada di buku, pernah lihat teknik merunduk. Masih ingat waktu SD itu pernah belajar kayak merunduk, cangkok itu pernah belajar sih. Nah ini untuk gambar-gambarnya, tahap-tahapannya ini kalau kurang jelas bisa lihat dari gambar ya. Nah untuk masukan dari saya, sekedar masukan ini, mengembangkan secara vegetatif buatan ini harus banyak-banyak mencoba. Jadi kita harus banyak mencoba gitu, biar banyak pengalaman. Kalau misalnya tanamannya itu nggak tumbuh, nah kita belajar, oh ternyata penyebabnya ini, terus kita coba lagi, nggak tumbuh lagi, oh penyebabnya ini. Nah kita perbaiki satu persatu sampai kita berhasil gitu. Nanti juga kalau udah berhasil, pasti terbiasa lah, pasti mudah lah kalau udah bisa. Nah untuk contohnya kayak di samping kayak gambar tersebut itu mencangkok, tentang mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, merunduk. Masukan dari saya yang kedua itu hati-hati. Nah, hati-hati saat menggunakan pisau. Jadi kan menggunakan pisau yang tajam ya. Nah, jadi hati-hati terutama pada saat mencangkok tuh. Menggunakan pisau yang tajam, kalau mencangkok itu harus menggunakan pisau yang tajam kan. Itu rawan kena tangan kalau mencangkok. Kalau pada saat mencangkok itu pisau rawan gitu, rawan mengenai tangan karena kan kulitnya keras gitu. Jadi perlu ekstra tenaga, nanti takutnya melenceng ke tangan si pisaunya itu. Nah, terus pada saat pemotongan, pengelupasan, terus peruncingan juga harus benar-benar rapi ya. Kalau nggak rapi biasanya tingkat hidup tanaman itu hidup agak berkurang ya. Karena malah jadi busuk karena si batangnya nggak menyatu dengan sempurna, terutama okulasi dan menyambung. Ya, cukup sekian. Kawan? Ya, Kanandar. Iya, udah. Oke, baik. Ya, tadi ya sudah disampaikan paparan materi mengenai pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan oleh Kak Nandar. Terima kasih Kak Nandar telah menyampaikan materinya. Ya. Materi yang disampaikan Kak Nandar itu sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita-kita yang ingin mencoba untuk mengembangbiakan suatu tumbuhan atau tanaman. Jadi kita tuh ada apa ya, gambaran, jadi tahu cara-caranya dari awal bagaimana dan harus diapakan tuh kita juga menjadi tahu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kanandar ya, beda vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Jadi vegetatif alami mah kayak tidak ada campur tangan manusia ya Kanandar ya. Tapi kalau vegetatif buatan ada campur tangan manusianya di dalamnya. Ya seperti contohnya vegetatif alami seperti ada tunas ya, tunasnya itu. Terus untuk vegetatif buatan mah ada stek, okulasi, mencangkok, menyambung, dan meruntuk. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk barangkali ada yang ingin bertanya dari kakak atau bapak ibu. Saya persilakan. Bertanya. Ya. Baik. Lebih ke personal ya. Kalau Nanda sendiri di rumah itu apa yang telah dilakukan dari sistem yang ada tadi apa spek atau apa ada Okulasi, apa yang sudah dilakukan oleh Nanda secara pribadi dari rangkaian gitu, pemaparan yang disampaikan. Ya. Baik, bisa dijawab langsung Kak Nandar. Jadi tadi Ibu Apipah bertanya apa di antara cara-cara tersebut apa saya pribadi udah mencoba gitu ya, yang mana aja yang udah pernah dicoba gitu ya Bu. Nah ya, saya pribadi pernah mencoba sih
stek, terutama stek, cangkok, terus tempel juga udah pernah. Hampir semua sih udah nyoba. Jadi kan saya senang tanaman ya, tanaman bunga gitu. Saya senang bercocok tanam lah intinya. Nah, pada saat pencangkokan itu Nandar sinyalnya. Kak Nanda, uh, ya Ovan gimana? Ya Kak, lanjut Kak. Silakan Kak, lanjut. Jadi pada saat pemindahannya tuh kita harus benar-benar hati-hati gitu. Karena udah gitu nunggu akarnya tumbuh, pas mau dipindahin itu malah mati gitu kan, kecewa gitu. Terus pada saat stek itu jadi pemotongannya itu yang sulit tuh. Karena kan nggak punya gunting khusus tanaman ya. Kalau pakai pisau itu sulit, menurut saya itu sulit karena harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Jadi si kulitnya itu kadang ada yang mengelupas sedikit, kalau sedikit tapi itu berdampak. Jadi si tanamannya malah busuk. Sekedar masukannya kalau itu kan udah dipotong ya, lalu nah proses tancapannya itu jadi nggak boleh langsung ditancapin. Jadi si medianya itu kita buat lubang dulu yang bisa menggunakan jari atau kayu ya, kita buat lubang dulu baru si batangnya dimasukkan ya. Setelah itu kita padatkan si medianya. Nah setelah itu kita ambil plastik es tuh yang agak besar tuh. Nah terus kita bungkus si batangnya itu, kita bungkus. Jadi supaya si batangnya itu tidak mudah cepat layu tuh, mengurangi penguapan, jadi si tanamannya itu tetap segar terus. Intinya untuk bisa bertahan lah setelah akar tumbuh. Nah tipsnya pada saat pengangkatan plastik sungkup, namanya sungkup, disungkup ya. Pada saat pengambilan sungkupnya itu dibuka, pembukaan sungkupnya itu jadi dibukanya itu pelan-pelan, kayak diberi lubang sedikit-sedikit si plastiknya itu. Terus kalau udah 1 hari misalnya 2 lubang yang agak besar gitu, terus besoknya dilubangi lagi sampai si tanamannya itu bisa beradaptasi dengan udara panas di luar gitu. Kalau udah beradaptasi boleh langsung diambil gitu. Nah untuk sambung juga udah pernah ya. Sambung waktu itu tadi jadi saya lebih suka ke tanaman hias ya. Jadi kalau tanaman hias mau pakai cara sambung atau nempel itu mudah ya. Kecuali cangkok. Kalau cangkok biasanya itu untuk tanaman buah ya. Nah untuk nempel saya pernah ke mawar ya. Mawar juga pernah saya tempel, teknik tempel itu tumbuh. Tapi nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba malah udah tumbuh daun ya, tumbuh daun muda ya, udah agak besar lah batang yang tadi disambungnya. Nah malah jadi busuk gitu, nggak tahu karena terlalu lembab atau karena air hujan yang terus menerus atau gimana. Jadi si sambungannya itu malah busuk gitu. Nggak tahu karena tempatnya kurang terkena cahaya matahari atau gimana gitu. Terus tadi tempel. Nah tempel tadi kan saya udah bilang pernah nempel mawar juga. Mawar itu karena kesukaannya favorit. Kalau nanam mawar itu karena mawar itu mudah dikembangbiakan ya. Mawar melati itu mudah. Nah untuk menempel itu mawar ya. Mawar juga udah tumbuh. Tapi alhamdulillah berhasil
Kalau mawar berhasil, pakai teknik nempel itu berhasil. Untuk stek itu juga udah pernah. Untuk tanaman melati, nah kalau melati itu biasanya mudah tumbuh pakai cara stek. Jadi kan ada batang melati itu yang ada benjolan kayak agak keras lah gitu, kayak mata tunasnya, tapi kayak benjolan gitu. Kak, mohon maaf suaranya Kak. Sedang. Kak Nandar. Gimana? Mohon maaf, tadi Ya. ada 2 meeting. Boleh dijelaskan apa buah-buahan atau apa saja yang sudah Gimana? dihasilkan dari stek, dari apa tadi tuh? Cangkok ya? Berarti selain Cangkok, ke ya. peliharaan yang apa Ayam. itu? Ayam, terus tumbuhan juga, berarti Iya Bu, senang tumbuhan juga. amazing. Eh, Lebih ke mangga atau ke apa kalau misalnya stek kayak cangkoknya, tanamannya? Iya ya, lebih ke mangga. Biasanya sih mangga kalau cangkok, karena supaya buahnya manis juga itu. Tapi rambutan terus juga lengkeng juga sering dicangkok biasanya. Mohon maaf Kak Nandar, waktunya sekitar Oh iya ya, iya lagi. siap. Tolong Iya ya. Bawa ya Pan, dicicip dari Nandar hasil karyanya. Ya kapan? Mungkin cukup sekian. Oke, Seperti baik. biasa selalu mantap Ya, mengerti. untuk persiapannya. Terima kasih, pada akhirnya tuntas. Berarti nanti tinggal disiapkan untuk diseminasi ya. Walaupun awalnya memang ayo cepat sekarang aja presentasinya atau dimulai sekarang saja meetingnya. Ya, tapi memang persiapannya sangat matang sekali. Jadi pada saat action hanya 1-2 hal kendalanya. Jadi masing-masing sudah pada paham akan tugasnya, bagaimana menjadi presenter, bagaimana menjadi host, dan bagaimana menjadi moderator ya. Jadi nanti tinggal bagi saja, misalnya Nadira mau apa rencana ke depannya? Ini harus didiseminasikan, disampaikan. Apakah bisa semuanya sih, cara bikin flyer, bikin room, bikin daftar hadir, presensi. Kira-kira misalnya Ovan, maaf saya mau semuanya aja Bu, diperkenalkan ke audiens misalkan. Semua juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah mendiseminasikannya. Udah ada rencana atau mau istirahat tuh? Nih nampaknya Ovan paling lelah. Udah ngantuk kapan? Belum makan Bu. Nyanyi. Belum makan. Makan aku. Kasihan Bu. Dari pagi ya Bu. Makanya. Nah itu pesan Arya tuh, pesan ya. Takut pingsan di jalan ya Bu. Oh iya, benar. Sabar kuat. Ya sudah, mangga kalau mau ditutup diskusinya di offline saja barangkali ya, dipikirkan lagi. Baik, berhubung waktunya sudah mulai habis ya waktu meetingnya, saya serahkan waktu dan tempat kepada Kak Nabila selaku host dalam meeting kali ini. Untuk Kak Nabila, waktu dan tempat saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk Kak Lana selaku presenter dan juga Kak Ovan selaku moderator pemandu kegiatan VCTB Studio Group 3C ini. Ya, yang disampaikan oleh Kak Nandar sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari ya Kak Nandar. Dan juga nanti akan yang sudah dipaparkan kembali oleh Kak Ovan juga sangat rinci sekali. Kita lihat tadi ke waktu, sepertinya sudah cukup
Hampir selesai ya, Ibu, instruktur, dan juga rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili Kak Ovan dan Kak Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di live Kak. Ya.